Hello. Good evening, everyone. Hola, 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 hola. Good evening. Good to see you all. I think it's the first time we met up, right? Oh, how do you know my name is Grace? Okay, so let me introduce myself. My name is Grace. You can call me, 안녕하세요, all right? Yeah, I don't know what does it mean. I know that's Korean. My name is Grace Fierda. And then, oh, so you've ever, okay, so yeah, some of you are the old students, yeah? Okay, Jaxel, I can make it Jaxel style. Okay, how are you doing? So it is Saturday night, and then on Saturday night, you are learning. Okay, so it really claims that all of you are jomblo at the moment, you guys. However, even you don't have any couple, I hope you don't feel blue tonight. Okay, no blue feeling. Blue feeling means nggak usah sedih. Okay, I'm here to accompany you until the next 2 hours. Okay, being confident. Confident is not given. Okay, kepercayaan diri itu tidak diberikan sama Tuhan. You have to build it. Alright. Kamu tinggal apa? Biasakan diri. Okay, public speaking. That's it. Okay, it's raining there. Oh, really? Raining mostly feels like it. I feel blue because it's raining. No matter how, do not feel blue, right? I don't have any boyfriend, ka, so that momming at home is all right. Okay. So let's get started. All right. Okay. Yeah. Lego. Let's go, everyone. By the way, last year some of you were here already, right? I just want to know, so is there any here still senior high school student? Masih ada yang anak SMA? Atau sorry, ada yang udah lulus SMA belum? Anybody here already graduated from senior high? Just say me, like that. Okay. Gap year, gap year fighter. Oh, okay. So you are trying your fortune the next year. Okay. Gap year, oh pengangguran. No. There is no jobless here, right? Yes, pengacara ya, pengangguran banyak acara. Okay. By the way, because if you are still on the gap year, you still have around 9 months ahead, right? To prepare. And I hope the preparation this year would be better. Okay, for the next year, gap year. So most of you are penjabat. What is penjabat? Penjabat, pengangguran. I don't know. I'm sure the first one is pengangguran. Yeah. Pengangguran Jawa Barat. Okay. So you are in the West Java, I'm sure ya, guys. Jangan sungkan pakai bahasa Indonesia. Okay, I know. Just opening. Saya opening aja pakai bahasa Inggris. Sebenarnya saya wong Tegal, right? Wong Tegal, logatnya Tegal. Kayak gini aja. Okay, no worries. Okay, now let's get started. I think some of you, if you're gap year, kalau tahun lalu, bukan tahun lalu ya, several months ago, kalau beberapa bulan lalu pernah ketemu saya, berarti udah tahu ya tesnya akan seperti apa. Oke, berdasarkan pengalaman kalian kemarin, kebanyakan failed-nya menurut kalian itu karena apa? Jadi saya mau ini survei kecil-kecilan. Nah, jadi kalian itu apa ya, menghadapi kendala di mana? Nanti I try to solve in that area. Waktu, oke, timing, timer, dikejar-kejar. Oke, mudah-mudahan nggak dikejar-kejar copet ya. Oke. Teksnya selayar, 15 menit 20 soal. Vocabs. Okay. Now,
waktunya, oke, the time is limited. Oke, saya tunjukin ya, nggak apa-apa nih, kita kan pertemuan pertama. Nah, kalau kalian ngerasa teks kalian yang kemarin itu kepanjangan, berarti kalian belum pernah disiksa dalam ujian yang namanya IELTS. Saya tunjukin dulu ya, kita warm up dulu. Ini dia. Nah, kalau kalian ada yang rencana ngambil beasiswa gitu kan ke luar negeri, atau even misalnya mau beasiswa di Indonesia, kayak LPDP, ada beberapa loh, Indonesia juga, pemerintah Indonesia apa ya memberikan beasiswa. Nah, kalian bisa kuliah di Indonesia atau kalau kalian mau kuliah di luar negeri itu bisa. Nah, tapi umumnya kalau beasiswa kalian diwajibkan ambil tes namanya ini IELTS. Nah, saya tunjukin reading IELTS dan kita bandingkan. We will compare IELTS reading sama kemarin tes yang kalian baca. Nah, kira-kira lebih menyiksa yang mana? Oke. TOEIC. Oh, kalau TOEIC itu dia itu kan lebih untuk pekerja. Sebenarnya beban TOEIC itu masih lebih mudah, sayang. TOEIC itu lebih mudah. Kalau menurut saya ya, my personal, walaupun nanti sertifikat TOEIC, IELTS sama TOEFL itu sebenarnya akan apa ya setara deh. Nah, ini kita bukan bicara tentang tes itu apa enggak. Saya cuma mau tunjukin. Tarat, ini dia tes IELTS. Nah, kalian diberikan waktu kurang lebih dulu sekitar 50 menitan dengan soal yang sebegini banyaknya. Terus ini nggak ada option, oke, no option at all. Jadi kalian memang diharapkan untuk membaca, lalu kalian mencari intisari dari bacaan tersebut, terus nanti ada yang summary kayak gitu. Lihat deh bacanya. Ini karena kecil-kecil, kalau digedein, aduh, ya kan? Nah, itu yang pertama. Nah, ada lagi yang kayak gini. So, ada 3 bacaan yang panjangnya seperti ini. Tes kalian masih options kan? Jadi kalian bisa capcus, kembang kuncus, bisa kan? Atau kalian bisa pakai apa biasanya? Pakai kalau saya dulu kadang pakai mata gitu, A, B, C, D, nah gitu kan? Atau bisa tanya Mbah apa? Nah, untuk itu. Nah, kita mau komparasi, mungkin nggak sih membaca teks sepanjang ini, serumit ini, tapi kalian tetap dapat skor yang oke. So, the clue is benar. Sebenarnya bukan masalah time-nya. It's about berarti biasanya kalian vocabulary-nya kurang apa ya? Kurang banyak. Oke. Karena sebenarnya dari sini I always told you, pasti ide pokoknya selalu ada di paragraf pertama dan sisanya itu hanya apa ya, hanya bunga-bunga aja. Jadi bukan cuma asmara yang ada bunga-bunganya, nah reading juga ada gitu. Oke. Nah, jadi kalau masalah waktu, yes indeed, memang itu perlu waktu untuk belajar. Nah, guys, tips nomor 1 dan saya sih sudah coba implementasikan ya. Kalian setiap hari cari kata-kata baru dan itu memang memorizing jatuhnya banget harus. You must bukan harus lagi. Bukan sebaiknya tapi harus memorize it. Gitu. Atau gini deh, karena kebanyakan waktu dan vocab, nanti setiap kita ketemu saya siapin ada range vocabularies dan kita belajar bareng ya kata-kata dan biasanya kata-katanya kata-kata formal gitu, bukan bahasa sehari-hari memang. Ntar kita sekaligus expand jadi harusnya memang vocabulary mastery, grammar mastery, baru setelah itu memang reading mastery. Gaskin guys, okay guys, let's go guys. Now kita belajar apa dulu? Kita belajar apa? Saya udah siapin ini sih, ada beberapa latihan untuk hari ini. Itu deh, yuk gaskan guys. Nah kurang lebih kan akan begini ya, readingnya sebanyak ini, terus kalian ya, oke. Nah sebelum kita mulai, ini saya tulis di sini dulu ya. Sebenarnya nanti menu utama kita dalam SBMPTN itu yang pertama pasti tentang ide pokok atau main idea, itu pasti kan. Yang kedua adalah pasti akan ditanya tentang sinonim gitu.
ini yang apa ya, dari yang paling common dulu deh. Terus akan selalu ada namanya paraphrasing. Kita belajar juga namanya paraphrasing. Paraphrasing artinya atau yang bilang restating. Oh. Terus yang keempat ada passage organization. Pengorganisasian. Pengorganisasian paragraf. Menu nomor 5, ini menu favorit saya. Menurut saya ini paling gampang, yaitu adalah predicting paragraph. Nanti predicting paragraph ada 2, masih ingat nggak apa aja? Kalian memprediksikan. Jadi bukan cuaca aja yang diprediksi. Apa aja yang diprediksi, guys? Oh, enggak. Predicting paragraph itu ada 2 nanti. Yang pertama, mudah-mudahan masih ingat. Yes, good. Nah, nanti ada 2 langsung ya. Ada yang proceeding, yang kedua ada following. Proceeding, terus ada following passage-nya. Nah, nanti untuk sinonim itu sendiri nanti kan ada apa ya, berdasarkan konteks gitu kan. Terus ya and so on gitulah ya. Terus nanti biasanya ditanya tentang tone-nya, tone dari bacaan itu. Tone. Right? Terus ada biasanya pasti juga true atau false statement. Kan? Terus ada lagi author intention. Author intention artinya apa? Intention artinya maksud dari penulis. Walaupun kalian bukan cenayang, ya tapi kalian harus memprediksi arah dan tujuan si penulis ini apa sih. Oke? Nah, ini yang nanti coba kita cover ya, sekaligus belajar, karena kita masih panjang waktunya, agak santai nanti setiap pertemuan, tapi nggak pertemuan kali ini berarti ya. Saya janjiin, saya kasih, mau berapa kata deh? 5, 10, 15, 20, maksimal 20. Ntar saya banyak-banyak bingung nyiapinnya. Pilih nomor cantik, mau berapa kata? 5, 10, 15, 20, guys. 20, wadidaw. 20 words sudah saya bikin di. Oh, vote yang paling banyak ya. Oh ya, Rinanya implied, good. Makna tersirat ya. Oke. 20, 15. Coba saya lihat ya, paling banyak berapa ya? 20, 20, 20. Ini kebanyakan 15, bukan 15 sih, agak apa namanya, berimbang, tapi banyak yang 10, banyak yang 20. Jalan 18, jangan tanggung-tanggung. Udah 15 kata ya. Saya note ya, setiap hari kita belajar 18 kata. Oke, 18 kata. 15, sorry. 15 kata. Saya bikin note dulu. 15 words every meetings. Alright. Gitu. Terus belajar dari sebelumnya kayak gini nih, misalnya setiap teks pasti kan akan selalu ada kata baru. Nah, itu juga kita summary ya, kita bikin kesimpulan. Itu adalah words of the day gitu. Jadi 5 menit sebelum selesai kita bikin quiz. Nah, kalian kita bikin fun aja deh. Alright? Oke, tadi dia bilang ada satu implied. Good. What is implied? Jadi maksudnya itu adalah makna tersurat, makna tersirat gitu sih. Makna tersirat. Jadi itu sebenarnya masuk ke outer intention ya. Tapi ya itulah, makna tersirat berarti tidak tertulis di teksnya, tapi kalian harus jawab, dan biasanya bisa kita ini sih, bisa kita rasakan. Oke, yuk. Next. Let's do number 1, guys. Nah, sekarang bagaimana sih biar kita efektif waktunya, gitu kan? Nah, nomor 1, question number 1, the word minute in paragraph 2 is closest in meaning to minute. Ini hati-hati nih ya. Kayak gini, mungkin sebagian bilang itu minute ya, minute itu kan menit. Oke, saya kasih kalian satu website. Website ini keren kalau menurut saya karena akan diberikan apa ya, beberapa opsi. Nah, ini kalau kalian yang mau memperlebar jangkauan vocabulary kalian, ada namanya thesaurus.com. Nah, kalian boleh buka di situ. Nanti misalnya
Minute. Kalau kalian tahu cuma minute itu menit, nah nanti di situ dikasih tuh opsi itu. Oh, minute itu ada artinya ini. Terus minute dalam apa misalnya sports artinya ini dalam gitu. Itu keren banget. Nah, kalian boleh tuh. Kita bahas nih ya. The word minute in paragraph 2 is closest in meaning to. Itu tadi saya tulis kan? Thesaurus.com. Saya tulis kan ya? You can take a look. Thesaurus.com. Klik aja situ. Dan kita mulai. The word nggak ada. Oke, saya tulis ulang deh. Oh, saya salah ya guys. Harusnya ke everyone ya. Sorry. Ini udah lama nggak nge-live, agak nge-lag jadinya. That one. Yes. Oke, nah boleh sambil ini kita like aja latihannya. Minute, kalau beberapa dari kalian yang taunya minute itu cuma menit, yang artinya 60 detik, berarti kalian harus buka lebih lebar. Oke, nah ini langsung ke paragraf 2. Ini masuk ke kategori sinonim. Nah, sinonim di sini adalah makna dari berdasarkan apa ya konteks di paragraf ini ya. Let's get started. The main thing to know about nanotechnology is that it is small, really small. Nano, a prefix that means dwarf in Greek, a shorthand for a nanometer, 1 billionth of a meter, a distance so minute that comparing it to anything in the regular world is a bit of joke. Oke, kita baca satu-satu. Ada beberapa kata yang terus-terusan keluar kan. Yang pertama adalah small, really small. Nano, 1 billionth. Nah, 1 billionth itu artinya apa? Kalau kalian misalnya kayak gini, 1/7 ada belakangnya gitu, itu artinya 1/7. Kalau 1/11, maksudnya kalian nggak kasih 100, ada yang bisa 100. Nah gitu, 100 artinya berapa? Coba, ada yang tahu? Ya, artinya 1/100. Nah, kalau 1 billion itu artinya 100, berarti 1/100. Billions. Millions itu juta, billion berarti 1/1 miliar. Dadadat, dadadat, dadadat gitu. Ini artinya 1 billions. Gitu. Oke, dari situ berarti kalian udah bisa prediksi kan? Dan itu juga sebenarnya bukan minute ya, bacanya minute. Oke, now sekarang saatnya kalian menebak. Atomic, cosmic, enormous, a brief period, 60 seconds. Atomic itu berarti bersifat atom. Cosmic dari kata kosmos berarti berhubungan dengan galaksi. Enormous itu kata lain dari kata large, tapi sangat besar, itu enormous. A brief period, brief itu saya ini deh ya, di sini ya, sangat besar. Kalau kalian yang mau catat-catat boleh. Brief itu artinya cepat. Nah, kata-kata ini, nah itu yang kita bilang sorry, that's my son's interrupted. A brief itu artinya cepat. Nanti akan ada yang bertanya nih, kok nggak pakai kata fast aja sih? Karena sebenarnya kata fast itu masuk ke dalam kata informal. Kalau kalian baca jurnal-jurnal pasti pakai kata ini brief, yang artinya sama dengan fast. Cuma dia tone-nya lebih formal ya. Brief sama dengan fast. Gitu. 60 seconds means 60 detik. Oke, jadi menurut kalian jawabannya adalah atomic. Beberapa bilang atomic. Ada yang bilang cosmic. Cosmic itu berhubungan dengan apa tadi? Saya bilang cosmic means ini berhubungan dengan related with mostly the galaxy ya, atau space gitu.
Itu. Nah, atomic itu kata dasarnya atom. Jadi jawaban yang tepat adalah, wah ini beberapa udah banyak yang bisa jawab. So it is atomic. Kok saya nggak bisa kasih stamp? Kenapa ya, teman-teman? Saya mau kasih stamp di situ. Kenapa nggak, Dek? Sebentar ya. Saya mau kasih stamp. Kenapa tidak bisa? Hold on. Annotate. I'm gonna give a stamp. Bisa dong? Ah, udah deh, stamp manual aja. Sekarang gini, kenapa ada yang nanya, kenapa nggak a brief period? I told you, ketika sinonim, kalian harus berdasarkan konteks di sini. Di sini bukan minute, ini adalah minute. Jadi memang ini kalau di bahasa Indonesia tuh kayak apel sama apel. Oke, kalau sama-sama tulisannya itu kan spellingnya sama-sama A, P sama L kan, tapi beda di apa ya pengucapannya kan. Apel itu buah, apel itu berarti upacara kan. Nah ini juga sama, ada minute yang artinya menit, ada minute yang artinya sangat kecil. Nah di sini dia artinya yang minute. Highlight aja nih, maksudnya highlight itu apa ya? What do you mean highlight, guys? Saya tulis ya. Berarti number one is jawabannya. Highlight. Nah, itu highlight gimana caranya, teman-teman ya? Maaf ya, saya ini agak-agak warnain. How can I? Oh, gini ya. And then what should I do? Color it. Ada fitur highlight, Miss. That's the thing is, guys, I don't know it yet. How to highlight it? Hold on. Maklum ya, saya ini generasinya bukan generasi kayak kalian yang tek wis langsung. Ah, thank you. Ternyata di sini. Like this ya, guys. Thank you. Atomic. A. Atom itu dari kata atom katanya super kecil banget gitu. Nah, ini udah beberapa kali. Ini dia sesuatu apa ya, kata-kata yang menunjukkan dan gitu. Nah, ini sama 1 billion. Gitu. Nah, itu ada 4. Ya, small, nano, 1 billion of a meter. Gitu. No question? Nanti dibagi PDF. Yes, of course. Nanti saya kirim ke nanti saya kirim ke kakak apa ya? Kakak Faisal, oke, datanya nanti kalian gitu. Iya, makanya atomik kecil. Next, ngerti ya guys, gitu ya. Kalau berhubungan dengan sinonim. Jadi ada minute, ada minute, gitu. Dwarf, ada yang tahu kata dwarf? Arti ini juga. Dwarf itu artinya kurcaci, yang artinya ya memang kecil juga tuh. Jadi udah berkali-kali muncul. So, minute adalah sangat kecil. Next. Ada lagi nih, muncul lagi. Wave itu ombak. Wave itu bisa ombak, bisa jadi gelombang. Nah, di sini bukan ombak, tapi maksudnya gelombang. Di mana kamu temuin kata wave? Ya, karena kalau ini kan batteries ya, berarti berhubungan dengan listrik-listrikan ya guys. Jadi dia maksudnya ke gelombang. On the first paragraph, nanotechnology has been around of the decades. The first wave of application, it's only the beginning to break. Ya, gelombang pertama. Bukan ombak pertama. Oke, next. Masih seputaran sinonim. Next is boon. Is a boon. Ini saya hapus ya guys ya, biar kalian tidak bingung. Oh, harusnya begitu selesai saya kasih udah kayak live. Oke, take picture, cheese gitu ya. Biar berasa beneran lagi live di TikTok. Oke. Let's continue the second one. Which of the following is closest in meaning to the word boon in paragraph 3? Nah, kita langsung cari boon. Boonnya itu sendiri ya, guys. Apa ini? Mana ini? Ini dia.
With them, scientists can engineer a cornucopia of exotic new materials such as plastic, nanotechnology, stripes, even smile, chopping. Ini paragraf 3 ini benar kan? Oke, ini dia ya kata bunnya ada di sini. Dan ini ada kata bone kan? Not all nanoscience materials change properties so usefully. But the fact that some do is a boon. With them, scientists can engineer a cornucopia of exotic new materials. Nah, kalau kalian Google Translate, kita cari coba Google Translate. Boon itu artinya di situ apa? Coba ya, boon ini. Kalau kalian Google Translate itu artinya anugerah ya guys, miracle, ya kan, keajaiban, keuntungan. Tuh. Berarti ada beberapa opsi di situ yang mungkin kan? Surprise, advantage, miracle, bonus, or a mystery. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Ini dia. It is like you shrink a cat, keep shrinking it, and then at some point, all at once, it turns into a dog. Oke, yang lain adalah scientists can engineer a cornucopia of exotic new materials, plastic that conducts electricity and coating prevent into rusting. Nah, artinya apa? Beberapa peneliti dapat engineer itu apa sih? Dia merekayasa gitu ya. A cornucopia, namanya cornucopia of exotic dari materi baru yang eksotis. Oke, seperti plastik yang dapat conduct itu mengalirkan ya, mengalirkan electricity. Electricity itu listrik. Jadi plastik kan harusnya apa bahasanya yang tidak bisa mengalirkan itu? Lawannya konduktor, ada yang tahu nggak? Anak-anak isolator ya. Nah, harusnya kan plastik itu kan isolator, dia tidak bisa mengalirkan, tapi dia bisa justru mengalirkan electricity and coatings that prevents iron from rusting. Dan juga dia dapat melapisi yang bisa mencegah iron itu besi dari karat. It is like you shrink a cat, seperti kamu menggosok-gosok seekor kucing, kamu gosok-gosok terus, and then at some point dia berubah jadi anjing. Nah, kira-kira, yuk, apa tuh Bun? Surprise, advantage, miracle, bonus, or a mystery? Mana yang paling dekat? Magic. Siapa yang jawab magic? Kan nggak ada pilihan magic, guys. Riz. Siapa lagi? Riz. Ayo bangun, Riz. Nggak ada magic di situ ya. Cukup. Apa tuh yang viral sekarang? Pesulap merah, pesulap hijau ya? Pesulap hitam, saya lupa. Oke. Oh, Red Magician ya itu maksud saya, Mbak Rara ya. Wah, kalian pada ini ya. Oke. Nah, kalau dari kata itu keep shrinking itu kan berarti something that unpredictable kan. So it is like what guys? Keep shrinking it. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan? Ya, it is miracle. Ya, ini saya highlight lagi ya. Karena sesuatu yang ajaib gitu. Miracle, good. Oke. Miracle ya, keajaiban ya. Dan, oh iya. Yes, oke. Saya hitung ya. 3, 2, 1, cheese. 3, 2, 1. Oh, bukan cheese ya, cekrek ya. 3, 2, 1, cekrek. Udah cocok loh. Jadi tukang jualan di TikTok. Cekrek. Dan, right, next, number 3.
Okay. Envision the last paragraph is closest in the meaning. Nah, jadi kalian sambil kita highlight lagi, kalau pertanyaannya tentang sinonim, langsung aja seperti yang saya lakukan, nggak perlu kalian baca ya guys. Nah, makanya selalu, selalu selain awali dengan membaca bismillah, membaca doa. Nah, kalau untuk tesnya, awali dengan baca soalnya dulu, oke? Nah, jangan sampai salah semuanya, oke? The word envision in the last paragraph is closest in the meaning to, cari, wis langsung. Ini pada semangat 45 ya. 45 tambah 5 tambah 7 jadi berapa tuh? Jadi banyak. Imagine, membayangkan. Coba deh, boleh coba. Kalian langsung tulis aja di situ. Saya aja belum tahu mana katanya guys. Envision guys. Let's see ya. Here, chronic effects are harder to envision. But no less dangerous. Ayo, siapa yang tadi sebelum baca buka Google dulu, envision itu apa? Ayo ngaku. Buka Mbak Google dulu nggak? No? Karena kalau kalian buka Google kayaknya membayangkan ya, ketawa, ya kan? Ketahuan, bener kan? Jangan buka Google. Jujur ya, kalau nggak ngerti, yes, good, better. Lebih baik kalian tersesat sekarang daripada nanti tersesat pada saat ujian. Kalau di sini tersesat bisa tanya saya kan. Oke. So, nah gini, chronic effects are harder to envision, but no less dangerous. Nah, apa ya, kata kunci sebelumnya ada kata kunci di sini adalah but no less dangerous. Itu yang artinya efek kronik adalah sulit untuk di titik-titik, tetapi tidak lebih berbahaya. Nah, kalau menurut kalian bayangkan, sulit untuk dibayangkan tapi tidak berbahaya. Menurut kalian membayangkan itu berbahaya nggak sih? Apakah ketika kalian membayangkan sesuatu akan mencederai kalian? No, right? Bukan, guys. Nah, berarti kalian cari kata-kata yang berhubungan dengan dangerous. Gitu aja sih. So, what the answer is? Observe. Good. Iya deh. Dapat ya? Yes. Waduh. Ini kayaknya sekarang udah mulai pada mau ini ya, pemilihan presiden kayaknya nih. For Erick Thohir. Wah, ini banyak pendukungnya Pak Erick Thohir nih. Why not imagine? Oke, why not imagine? Ini tadi ya, saya ulangin kalimat. Nah, misalnya kalian nggak tahu envision itu apa, karena kan tes nanti kita nggak ada bantuan pakai apapun kan, nggak ada phone a friend, nggak ada 50-50 gitu kan. Ya udah, kamu langsung aja single fighter kan. So this is ini kata kuncinya, but no less dangerous, tapi tidak berbahaya. Nah, kalau kalian imagine, sulit untuk dibayangkan, tetapi tidak berbahaya. Does it make sense? Masuk akal nggak? Tidak. Sulit untuk dibayangkan, tapi berbahaya. Gitu. Nah, jadi nggak masuk. Gitu kan? Oke. Siapa tadi yang nanya? Kan udah legal, Miss. Oh, legal tuh maksudnya ini. Guys, come on. Kalau menurut saya, education must be free from politics. Cila. Janganlah. Renata, kenapa kamu bingung? Rena, jawaban ini kenapa? Oke. Tapi beliau anaknya benar. Stop. Kenapa? Explain. Nah, sama. Gini nih, kalau kalian jelaskan, sulit dijelaskan, tapi tidak berbahaya. Nah, apakah menjelaskan itu berbahaya? Gitu kan sama. Gitu juga. Oke, guys? Oke? Dijelaskan. Sulit dipelajari, tapi tidak berbahaya. Mempelajari, tapi berbahaya. Kan it doesn't make sense to, right, guys? Gitu.
Nah, kalau kalian mau lanjutin juga sebenarnya akan lagi as the climate continues to change. For example, many locations will be warmer for longer portions of the year. Anyone who has experienced this, usually warm winter, knows this firsthand. Nih, make it harder, gitu. Observe. Karena ketika kalian mengobservasi, intinya kalian melakukan sesuatu kan, jadi nggak berbahaya. Banget. Jadi kalau sinonim memang tidak perlu baca semuanya, ya tapi di seputaran itu ya kalian harus pahamin sekali. Kalau saya biasanya statement sebelumnya sampai statement setelahnya. Oke. Oke guys, ada yang mau screen capture untuk ini? Ada ngaruh juga antonim. Kayaknya nggak pernah ada antonim deh. Nggak pernah, adanya sinonim aja. So far sih belum ada ya guys. Climate itu isu yang paling sering kan climate change. Berarti kalau bahasa Indonesia apa? Perubahan iklim kan. Oke, sudah ya? Next. So the real meaning of the words not, yeah. Jadi kalaupun kalian ada dikasih alat bantu Google, kadang jadi makanya sinonim itu ada beberapa tipe. Ada yang memang sinonim pakai Google itu sudah bisa, ada juga sinonim yang berdasarkan konteks gitu. Ya, benar. Dan biasanya dia berdasarkan konteks kalau di sini. Oke. Ini juga sama nih. Hurdles. Okay, the word hurdles in paragraph 3 in the passage means, kita cari langsung paragraph 3, okay? Berarti ini paragraf pertama di sini, ini paragraf kedua, nah ini paragraf ketiga. Ini ya. Another group read about those scientists' personal struggles, including Einstein's flight from Nazi Germany to avoid persecution as a Jew. The third group of students read about the scientists' intellectual struggles, such as Curry's persistence despite a string of failed experiments. The struggle stories included action the scientists took to overcome these hurdles. Ini lumayan kata-katanya beberapa ajaib, saya discuss langsung ya. Pertama adalah struggles. Struggles itu, are you struggling? Are you struggling at math? Struggling itu artinya bukan berjuang ya, berarti kesulitan sebenarnya di situ maksudnya. Struggle. Apa tadi? Kesulitan. Avoid berarti menghindari. Avoid. Persecution berarti persekusi. Nanti ya, kalau di luar topik aku jawab nanti ada 10 menit sebelum kelas selesai. Kalian boleh tanya di luar topik. Oke, where were we tadi? Avoid berarti menghindari, persekusi itu kayak bully ya, persekusi atau kalian itu ditindas, terus kalian harus melakukan sesuatu yang orang itu mau, itu persekusi. Jew, itu bacanya Jew. Kalau jamak jadinya Jews, which is sinonim juice sama juice itu sama. Nah itu hati-hati guys. Juice ini sama juice yang ini berbeda ya. Jadi kalau Jew yang ini adalah orang pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, dia Jew, Yahudi. Oke, Yahudi. Nah jadi Einstein itu dulunya memang orang Yahudi. Jadi sama Hitler, dia tuh benci banget orang Yahudi. Nah, jadi perang itu memang dia membantai banyak sekali orang Yahudi ya. Nggak apa-apa ya, spill dikit-dikit ya tentang sejarah, karena saya tertarik banget tentang Jerman, guys. Nah, jadi si Einstein itu pergi ke Amerika karena menghindari dipersekusi sama tentara Jerman, gitu, sebagai seorang Yahudi. Itu struggles Einstein. Jadi ada 2 struggles nih. Yang kedua, ada grup dari murid membaca perjuangan dari Curry. Jadi Curry itu kalau nggak salah scientist, dia kalau nggak tentang vaksin,
tentang penisilin. Saya lupa yang mana. Kayaknya penisilin. Dia meneliti tentang penisilin. Nah, terus masalahnya dia adalah despite. Ada yang tahu nggak arti kata despite itu apa? Despite itu sama dengan but, oke? Bukan but yang jelek itu bukan ya, bukan bad words ya, but but tapi selain. Yes, but ini selain. Nanti kenapa ada kata despite gitu? Kenapa nggak but aja sih? Ada itu tentang struktur sih. But that's intinya artinya sama, despite sama but. A string of failed experiments. So string itu rangkaian, maksudnya gitu, atau rangkaian. Berarti dia beberapa kali menghadapi eksperimen yang gagal. Nah, this struggle, perjuangan, cerita perjuangan, termasuk dalam the scientist took, yang para peneliti tadi ambil, to overcome. Overcome artinya? Overcome. Overcome itu juga kalimat formal ya, overcome yang artinya overcome. Kalau kalian punya masalah, menghadapi masalah, nah kalian coba mengatasi itu. Overcome berarti mengatasi. Good. Okay. Overcome these hurdles. Nah, kalau menurut kalian apa nih? Actions, failures, obstacles, experiments, or persecution? Okay, A, B, C, D, E, go. What do you think? C, failure. Oke. Banyak kan sih ya, tapi ada beberapa yang jawabnya failure. Oke, failures. Oke. Nah, gini. Hurdles di sini karena kan ada dua cerita kan, ada dua peneliti yang dibahas. Yang pertama adalah Einstein. Yang kedua adalah tadi ya si Mary, dia nama depannya Mary Curie. Nah, yang pertama kalau si Einstein persekusi. Sementara kalau si Marie Curie ini dia berhubungan dengan eksperimen yang gagal. Jadi intinya apa? Nah, jawaban ini harus mencakup dua-duanya. Jadi ketika jawabannya persekusi salah, nah berarti eksperimen juga salah. Nah, kalau kalian failure, berarti kan dia hanya cover jawaban untuk si Marie Curie aja kan? Berarti kan salah juga. Bukan salah sih, kurang tepat gitu. Jadi tidak mengcover kedua peneliti itu. Nah, dapat nggak penjelasan saya tadi? Jadi ketika failures itu kan hanya punya Curie kan. Kalau persecution berarti hanya punya si Einstein aja. Kalau eksperimen berarti punya si Curie aja. Sementara actions itu adanya di sini. Aksi itu terlalu common dan tidak menjelaskan. Nah, yang lebih tepat adalah obstacles. Gitu. Copy? So the answer is obstacles. Okay, screenshot time. Yes, it's C. 3, 2, 1, go. Done. Obstacles itu tantangan. Obstacles. Hambatan. Obstacles. So, jadi tantangan, hambatan, tantangan. Okay. Hambatan. Apalagi? Rintangan. Good. Rintangan gitu. Di setiap opsi saya tulis artinya. Oke, boleh request. Apalagi kakak, ya semua request kakak aku laksanakan kak. Oke, failures berarti apa? Kegagalan ya guys. Kegagalan. Walau badai obstacle. Apa itu? Obstacle. Ini rintangan ya. Experiments berarti yes, benar, overcome itu solve. Gitu. Nah, overcome itu bahasanya lebih formal gitu. Makanya kok di teks kalian jarang dipakai sih? Karena kan kalau Indonesian text berarti ada ESL, English for second language. Jadi kalian kayaknya bukan second language lagi, kalian bahasa ketiga bahasa Inggris itu. Karena mempelajari bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia. Makanya kalimat-kalimat yang luar biasa ini jarang muncul di buku teks kita karena sudah disesuaikan dengan levelnya. Okay?
Experiments itu apa guys? Percobaan. Persekusi, bahasa Indonesia juga sama ya. Persekusi. Kayak apa kalian ditindas gitu ya. Alright, take a picture. 3, 2, 1. Done, right? Next. Tolong dikasih artinya ya, Kak. Okay, already before, right? Next. Nah, ini dia. Which of the following best describes the topic of the text? Before we discuss that, sebelum kita ke menu yang lain, saya mau buka buku primbon saya kalau mengajar SBMPTN atau TOEFL, dan ini dia primbonnya. Jadi ide pokok. Nah, ini dia, ada beberapa, saya waktu itu bagi-bagi buku loh guys. Bukan buku sih, nggak bagi-bagi, maksudnya saya kasih link waktu itu. Cuma ada syaratnya waktu itu ya, follow Instagram saya. Oke, yang mau buku ini, just follow my Instagram, right? Nanti saya kirim pakai DM di Instagram, oke? So. Nah, oh itu Q&A. Oh, saya dari tadi buka Q&A ya, saya nggak buka chatnya. Kalian chat udah apa aja dong? Oh, halo, udah panjang ya, say. Aku dapat tapi kehapus. Nanti ya, bagian Q&A ya. Nanya-nanya di luar topik. Oke, let's get back. Here, nah ini adalah contoh pertanyaan ketika kalian ditanyakan tentang main idea atau ide pokok. The first question, what is the topic? What is the subject? What is the main idea? What's the author's main point? With what is the author primarily concerned? And then which of the following would be the best title? Topic, subject, main idea, main point, author concern, sama best title. Berarti semuanya artinya sama. Yang ditanya adalah ide pokoknya. Sama seperti bahasa Indonesia, ini selalu diawali dengan yang umum dulu, baru yang khusus-khusus gitu. Gitu kan yang kalian pelajarin. So, itu artinya apa? Dalam teksnya, pasti ide pokok ada di baris pertama setiap bacaannya. Nah, ini ya. How to answer the questions? The first one, read the first line of each paragraph. Baca baris pertama setiap paragraf. Wajib hukumnya. Kalian berdosa kalau tidak baca ya teman-teman ya. And then next, number 2, look for the common theme or idea in the first lines. Jadi kalian cari tema-tema yang muncul di baris, itu bukan baris sebenarnya, di kalimat pertama. Next one, pass your eyes quickly over the rest of the passage. Nah, sisanya kalian baca skimming aja, baca cepat. Just skim it to check that you really have found the topics. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu, nah kalian bisa skimming sisanya. The third one, nah ini juga selalu nih cross-check, eliminate any definitely wrong answers. Kalian eliminasi jawaban yang sudah pasti salah, guys. Okay, then choose the best answers from the remaining choices. Copy. Let's get started. Oh, any question tadi? Aku izin keluar. Oke, nanti mau masuk lagi ya. Kamu nggak apa-apa keluar, asal jangan keluar dari hati saya. Oke. Ya, nanti bukunya saya kirim. Oke, guys. Kita fokus dulu ke sini aja. Balik lagi ke teks tadi ya, guys. Yuk. Tadi saya buka di mana, guys? Kok hilang? Kok hilang? Ini ya. Here we go. So, which of the following best describes the topic of the text? Topik bacaannya tentang apa? Oke. Nah, berdasarkan bisikan buku primbon saya, tadi kalian harus baca baris pertama setiap paragrafnya. Okay. So the first one, 2 types of tree from the same family of, ini
Salah ya, bukan tree ya. Dia itu typo tuh. Harusnya tree, pohon. Ini pohon juga nih. Pohon, ini juga pohon. Tree. Nah, kalau kalian yang mau sekalian explore cara ngomongnya, ngebedainnya gimana sih? Nah, kalau ada TH itu bacanya gitu. Jadi three. Nah, kalau TR itu bacanya ter, kayak ikan teri. Nah, gitu. Nah, itu three. Tapi nggak teri, dia T-nya nggak dalam-dalam banget sih. Jadi three. Okay? This is three and this is three. Different, right? Okay, so two types of tree from the same family of tree share honors in certain respects at the most impressive of trees. Pusing nggak? Kata tree itu muncul lagi, guys. Jadi dua tipe dari satu pohon dari keluarga yang sama, mereka intinya sih mereka adalah pohon yang sangat mengagumkan, impressive. Impressive adalah yang paling mengagumkan. Mengagumkan gitu. Oke. Itu kalimat pertama. Sekarang statement kedua. The California redwood is the tallest living tree. Tree ya di sini ya. Living tree. And is in fact the tallest living of the face of the earth. The height itu tingginya, the height of the tallest redwood on record is 358 feet. Nah, gitu. Dan setelah baca, kita cari apa tadi, ide-ide atau common theme, tema-tema yang muncul kan. Berarti yang pertama adalah dia ngejelasin ada dua tipe pohon yang sangat impresif ya, yang paling mengagumkan. Nah, di sini dijelaskan, berarti California redwood adalah nama pohon tersebut kan. California redwood adalah yang paling tinggi. Faktanya paling tinggi di dunia. Tingginya, the height of the tallest redwood on record, tinggi yang tercatat itu mencapai 358 kaki atau 120 meter. Dan sekarang coba kalian tebak, apa sih ide pokok atau di sini apa? The best title ya tadi. Pertanyaannya apa dia? Topik. Oke. What is the topic? Yuk. Drop your answer on the chat. Wah, ini grup ini juga impresif loh. Dari tadi manteng bisa 80. Oh, keren. Biasanya udah 1 jam udah menghilang satu-satu semuanya. Stay here, oke? Okay? Waduh. Good. I'm so proud of you guys. Okay. Ada ada A mungkin, mungkin. Ya, mungkin memang sudah saatnya kalian harus belajar lebih giat lagi ya, teman-teman ya. Ini antara A, D, E banyak banget antaranya ya. Yuk. C. Sorry Miss Maruk ya. Ini candle apa? Candle itu antara dua, artinya ada candle lilin atau Kendall Jenner. Ini kamu Kendall yang mana nih? Oh, Sendal Jenner kalau kamu. Oke, nah gini guys. Nah, yuk. Yang pertama kan tadi dia jelasin dua tipe ya. Ada dua tipe pohon gitu yang paling mengagumkan. Dari situ aja udah jelas pasti ada dua jenis yang akan dibahas. Nah, kalau kalian mau harus kalian baca sisanya kan. Nah, ini langsung kalian ya. Both evergreen conifers, California redwood, giant sequoia. Berarti itu nama dua pohonnya tuh berikutnya, California redwood sama giant sequoia. Nah, sementara di sini dia ngejelasin California redwood. Sebenarnya setelah itu pasti ada giant sequoia di situ. Artinya apa? Kan udah jelas dua pohon. Jadi kalau dia hanya California redwood aja, berarti kurang tepat dong. Gitu. Kalau California redwood, nah sekarang kita eliminasi jawaban yang tidak mungkin. Berarti ini ketika ini nggak mungkin karena dia cuma satu, nah ini juga nggak mungkin satu.
Gitu. Oke, nah sekarang types of evergreen conifers, dua tipe dari evergreen conifers. Ini both evergreen conifers. Berarti dua tipe tadi itu ya, both evergreen conifers. Bisa jadi we keep it, kita keep dulu jawaban itu. Sekarang the family of trees, keluarga pohon. Mungkin nggak? Masih bisa sih, yaudah keep dulu deh kalau kalian masih ragu-ragu. Sekarang impressive of trees, pohon yang mengagumkan. Pohon yang mengagumkan. Bisa jadi nggak? Bisa jadi ya antara C, D, dan E. Tapi again, ini kan harus tema utamanya apa. Sementara di paragraf kedua muncul lagi. Tema yang terus adalah California Redwood sama si Giant Sequoia. Berarti ini terlalu opsi yang impressive of trees benar, tapi terlalu general. Keluarga pohon juga terlalu general. Nah, berarti yang paling mengkerucut dan paling tepat adalah type of evergreen conifers. Nah, kurang lebih begitu caranya. Itu. Yeay, benar. Let's go sih. Kan saya dibilang kan. Sudah saatnya kalian belajar lebih giat lagi, oke? 9 bulan lagi waktunya. Obviously sih. Yes, screenshot. 3, 2, 1. Cekrek. Dan go. Miss, aku salah mulu. Terus, aku harus bagaimana? Kai. Gak apa-apa, Kai. Pertemuan pertama, Kai. Gak apa-apa, Kai. Kamu masih tersesat, gak apa-apa di pertemuan pertama, ya. Pertemuan berikutnya jangan lagi ya, Kai. Oke, guys. Yuk. Sekarang udah jam berapa? Oh my God. Udah 1 jam berlalu, guys. Perut saya udah keroncongan ini. Kalau ngajar live, kenapa ya? Saya perlu energi lebih nih. Energy. Yes, belajar, oke? Sambil ngemil, Miss. Wadidaw. Nanti itu kan, ini kan semua di record ya. Saya sambil makan, nanti muncrat-muncrat. Wadidaw. Aduh. Nanti kalian ada screenshot nih, guru zaman now ngejelas sambil makan. Viral langsung saya kan dihujat. Enggak ya? Oh ya, ini nggak apa-apa deh buat tambahan informasi buat kalian. Nah, sekalian belajar vocabulary, kalian juga harus belajar namanya part of speech. Part of speech itu artinya words family, keluarga. Keluarga, words. Word family, keluarga. Keluarga, word itu apa? Kata-kata. Wadidaw, tuh keluarga, kata-kata aja berkeluarga. Berarti kalian satu-satu harus berkeluarga ya. Oke, part of speech itu apa? Part of speech, word of family. Nah, saya itu tahun 2012 itu saya ngambil master. Jadi S1 saya itu kan udah sebagian dari yang tahu ya, S1 saya itu kan di IPB jurusannya KPM, Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dan you know, in IPB itu kan kalian belajar cuma tentang science kan. Jadi saya nggak belajar, ada sih bahasa Inggris, tapi cuma satu semester gitu bahasa Inggris. Jadi nggak terlalu dalam. Nah, waktu saya ngambil master, ini adalah materi justru yang pertama dipelajari. Jadi bukan grammar dulu, tapi part of speech dulu. Waktu itu saya nggak ngerti kenapa. But then sekarang saya I grab it karena part of speech dan grammar mereka saling berhubungan. Ketika kalian paham part of speech akan lebih mudah menghadapi atau memahami grammar. Ketika dua-duanya kalian ngerti, ketika ke teks, nah kalian akan lebih jago lagi kan. Kalian akan jadi pro, oke? Pro bukan noob ya. Jangan sampai jadi noob. Nah, part of speech saya kasih yang paling basic dulu. Hold on. Oke. Part of speech yang pertama itu ada noun. Sorry ya guys, tadi ada gangguan di luar sana. Pertama noun. Noun itu pasangannya, wadidaw. Noun itu pasangannya sama adjective. Jangan deh, saya sesuai urutan aja deh. Ada, kalian denger ada back sound gitu nggak?
Kalau ada nggak apa-apa ya, itu anggap biar malam minggu kalian tidak kelabu, ada background apa di luar sana karena saya. Ya. Jadi rumah saya itu di pinggir jalan raya guys, jadi maaf ya, kayak reog jadinya. Oke gini, part of speech kita bahas 4 dulu ya. Ya pertama adalah adjective. Nah adjective itu dia punya pasangan sehati sejiwa namanya noun atau kata benda. Sementara adverb, nah dia pasangan sejiwanya adalah verb atau kata kerja gitu. Nah, nggak terjus, oke gitu. Bedanya, bedanya tinggal di apa ya? Kalau dalam struktur, kalau kita bahasa Indonesia kan, misalnya ini handphone, nah handphone kalian kan, kalian diawali dengan bendanya dulu kan, baru sih. Misalnya ini apa nih? Saya punya ini, nah berarti misalnya bedak hitam, berarti bedak hitam gitu kan, atau kotak hitam, lingkaran hitam, gitu. Nah kalau in English part of speech-nya kalian pasti diawali dengan adjective dulu, baru kata bendanya. Tinggal di switch aja sih. Contohnya kalau apa tadi? Broken, berarti broken phone. Gitu. Nge-lag ya guys. Sebentar, ini tadi wifi saya di rumah ada masalah. Sebentar, ini kayaknya udah bener. Sebentar ya, saya switch wifi. Mudah-mudahan paling cuma 2 atau 3 detik. Oke, hold on. Ya, ya. Udah oke kan? Udah ya? Oke, kita ulangin ya. Jadi, part of speech atau word family sebenarnya ada 7 atau 8. Tapi 4 dulu aja, dan ini yang paling dasar. Dalam struktur pasti diawali adjective baru noun. Nah, kalau yang kalian nanti mau ngambil SIMAK UI tahun depan, ini biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan tentang part of speech ya. Kalian aja. Nah, dalam struktur yang pasti adjective boleh banyak, tapi kata bendanya cuma boleh satu. Sama aja sih kayak bahasa Indonesia. Misalnya ini kayak plastik. Plastiknya warna hitam, bentuknya apa? Bentuknya bulat kan. Berarti kalau bahasa Indonesia plastik hitam bulat gitu kan. Plastiknya satu kan. Nah, kata adjektifnya yang 2. Nah, ini sama. Kalau kalian mau ngejelasin handphone. Nah, handphone saya itu bentuknya squared, broken, dan dia warnanya agak marun. Nah, kalian boleh tuh. Ada 3 adjektif dan 1 benda. Bendanya adalah phone. So, you can say maroon, rectangular, maroon tuh R-nya 1 ya. Maroon, rectangular, broken, brokennya di belakang dong. Broken, maroon, rectangular foam. Kita foam. Nah, ini artinya apa? Yang pertama ini adjektifnya. This is adjective. The first adjective. The second adjective. The third adjective. And the last is the noun. Ini nounnya. Oke. Nah, ya Sasa, kalau ada pertanyaan, just drop your question on the chat, right? Next, sekarang, udah ya, tadi pasangannya adjective sama noun, pasti. Oke, nah coba kita langsung cari atau kita langsung belajar dari cara memahami teks nih kan, ya. 2 types of tree from the same family of tree share honors in certain respects as the most impressive of trees. Oke, nah ini artinya 2 types. Berarti di sini adjective kan? Ini adjective noun. Ini noun. The same family, adjective noun. Shares honor. Nah, share ini adalah verbnya. Dan dalam satu kalimat, there must be one verb. Pasti harus ada satu kata kerja. Itu yang membedakan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Contohnya nih, kalau bahasa, ya sebentar ya, noun phrase ya.
Saya mau bikin kalimat kalau bahasa Indonesia, oh siapa nih? Najla, oke. Najla baik. Najla pintar deh. Nah kalau Najla. Kalau saya tulis Najla. Oh Hafiz ganteng, boleh deh. Najla baik. Hafiz ganteng. Saya kasih 2 deh tuh. Nah kayak gini, Najla baik, Hafiz ganteng. Kalau bahasa Indonesia strukturnya bener ya, setelah subjek di akhir setelah subjek terus ada adjektif ya. Ini benda kan, baik itu sifat. Nah, Hafiz juga benda. Maaf ya, Hafiz memang benda, orang itu dihitungnya benda. Ganteng itu sifat. Nah, kalau kalian translate ke bahasa Inggris, nah, is it possible to say Najla kind? Ada yang aneh nggak? Najla kind. Is it correct? Najla kind. Is it correct? Good. Nah, itu harus ada is. Nah, is di sini adalah verb. Nah, dia masuk verb di sini. Berarti verb adalah kata kerja. Sama Hafiz ganteng. Jadi Hafiz, saya bikinin bentuk pas ya. Sorry loh Hafiz. Itu nggak kalian kalau saya tulis gini, nah kita sekalian caranya langsung memaknai kalimat. Nah, kalau saya tulis gini, Hafiz was handsome, gitu kan. Nah, yang ini kan is bentuknya present. Kalau present artinya adalah fakta sampai sekarang. Berarti Najla sampai sekarang masih baik. The second one, Hafiz was handsome. Hafiz dulunya ganteng. Berarti sekarang Hafiz masih ganteng nggak, guys? Nah, gitu. Oke, jadi intinya grammar sangat mempengaruhi makna. Kalau kalian lihat, teksnya sih kebanyakan akan gini, kalau berbicara tentang fakta, pasti bentuknya dalam bentuk present. Oke. Nah, kalau nanti kadang-kadang dikasih teks bentuknya sejarah nih, sesuatu yang terjadi di masa lalu, nanti semuanya akan bentuk past. Kita sekalian analisis ya di sini ya. Teks di sini, Hafiz itu siapa saya nggak tahu, itu udah nulis aja, saya cuma random aja ya guys, saya nggak tahu Hafiz ada di sini atau enggak juga saya nggak tahu. Oke, Hafiz no hard feeling ya, cuma bercanda kalau kamu ada. Oke, itu cuma biar teman kamu memahami grammar itu apa gitu, karena saya dulu tersesat tentang grammar cukup lama. Waktu saya belajar bahasa Inggris SMP, guru bahasa Inggris saya bilang gini, past is something that, jadi gini, lampau itu terjadi di masa lampau gitu. Nah, bayangan saya masa lampau itu jadi pas itu berbicara tentang dinosaurus gitu, guys. Kasihan kan? Saya tersesatnya lama loh. Saya baru tahu pas simple itu setelah saya SMA gitu. Ya, jadi kalian juga mudah-mudahan tersesatnya jangan lama. Yuk, kita lihat nih di sini. Ini pasti tentang fakta. Nah, ketika fakta, saya tunjukkan ya beberapa kata kerja di sini, dan dia kata kerjanya dalam bentuk present. Pasti present. Share. Terus apa lagi? Are. Ini are found, berarti pasif, ditemukan. Nanti ada yang nanya lagi, found itu kan verb 2, Miss Grace. Kenapa? Katanya bentuknya present. Ada yang nanya gitu nggak? Enggak ya, are found itu dia bukan, enggak grammar salah, tapi dia bentuk pasif. Memang pasif itu to be tambah verb 3. Apa? To be tambah verb 3. To be tambah verb 3. Itu artinya pasif. Contohnya. Haters, siapa yang haters? Nggak ada haters kan? Ini saya pilih random aja ya namanya ya. Yang namanya lucu aja. Starboy, waduh keren banget nama kamu ya, Starboy. Mudah-mudahan kamu menjadi bintang di hatinya ya Starboy. Kamu menjadi bintang di hati Stargirl. Nah saya Starboy, saya ambil itu deh. Starboy, kamu ngapain ya Starboy? Visit, saya gini. Starboy visit. Kamu mengunjungi apa? Oh, misalnya saya doain kamu visit Paris suatu saat ya. Wadidaw. Gitu. Starboy visit Paris. Ini bentuk aktif kan? Karena visit itu verb 1 ya. Oh, ini harus pakai S nih. A Starboy visits Paris. So,
Kalau kamu rubah ke bentuk pasif, ini jadi Paris is visited by Starboy. Starboy. Nah, jadi ini bukan grammarnya nggak salah, tapi benar karena memang rumusnya to be tambah verb 3. Like that. Copy. So our found out here is past form. And then so that's when the California redwood is found. California redwood ditemukan, sama itu bentuk pasif. Gitu. Tentang pasif, mudah-mudahan lebih membuka wawasan kalian dalam memahami teks. So far so good, guys. Dan ya. So far so good. Next. Ini sama nih, ada is, berarti ini kan is, berarti ini verbnya dia, gitu kan. Nah, the tallest living tree, berarti ini tadi kan noun-nya. Ini kata bendanya. Nah, tallest itu berarti kan adjektifnya, kata sifatnya, dia menjelaskan tree-nya. I wish I was a cat. Kok ada yang pengen jadi kucing? Kenapa? And then mana lagi dia? Though not quite as tall as California redwood with a height feet, the giant sequoia is nonetheless, like this one is nonetheless. Berarti ini verbnya ya guys. Nah ini have been, ini verbnya. Have been measured. Sudah diukur, itu maksudnya nih. Dia berarti bentuknya present perfect tapi pasif. Have been measured. Gitu. Oke? Part of speech. Saya lanjutin sedikit ya part of speech karena lagi panas. Saya udah mulai panas. Kita bahas tentang adverb sama verb. Nah, untuk membuat suatu kalimat yang utuh itu pasti perlu noun, pasti perlu verb yang wajib. Nah, sisanya itu sebenarnya cuma tinggal apa ya, kembang-kembang aja. Nah, sekarang kita tentang verb nih. Verb itu ya Sasa. Sasa, kalau ada pertanyaan bentuk perfect. Nanti ya guys, satu-satu pertemuan berikutnya ya kita bahas tentang grammar. Sekarang yang umum-umum dulu. Nanti kepala kalian ngebul, kasihan. Hai. Paling nggak kalian tahu, oh iya ternyata, nah sebenarnya kalian nggak perlu sampai sedalam ini. Saya hanya hanya memberikan wawasan biar kalian paham cara memahami teks karena itu kan yang kalian perlukan kan. So ya ketika kalian tahu ada bentuk present, ada past, mudah-mudahan sih akan lebih mudah gitu. Masih sore ini. Wadidaw, masih sore ya. Wadidaw. Oke. Berarti baterainya on. Oke, verb sama adverb. Basically akan sama persis tadi adjective sama noun. Nah, kalau verb ini sendiri nanti akan berhubungan dengan tenses. Oke. Misalnya gini nih bedanya nih. Kalau bahasa Indonesia kan kita nggak punya tenses, right? Maaf ya, saya ngomong sama orang lain. Bahasa Indonesia kita nggak punya tenses. Tenses itu waktunya waktu, kapan terjadinya. Kalau kamu bilang, saya makan. Masa saya makan? Ini bukan pisang ya guys. Ya udah inilah, makanya pura-pura ini pisang gitu kan. Saya makan pisang gitu. Kemarin saya makan pisang. Makannya nggak berubah kan? Nggak jadi saya makin pisang, saya makun pisang, nggak ada kan? Nggak ada perubahan. Tetap aja makan-makan. Nah itu maksudnya kita nggak punya tenses, nggak ada waktu. Jadi kata kerja kita tuh nggak pernah berubah, akan selalu sama. Alright? Nah, makan adalah kata kerja. Kalau saya tanya, kalau saya tambahin misalnya makannya berisik gitu kan. Berisik itu apa? Ada yang tahu berisik itu apa? Loud bener sih. Loud itu berisik ya. Maksud saya noisy ya guys. Good. Nah itu ada yang noisy. Nah noisy itu kan adjective. Kalau kalian di struktur, misalnya she is atau this is the noisy boy. Sini siapa yang noisy di sini? Nah, this is the noisy boy. Berarti noisy ini kan adjective dong, karena dia menjelaskan boy, laki-laki di sana kan. Isi? Nah, kalau kamu mau rubah jadi adverb, noisy itu jadi tinggal tambahin li aja. Noisy, noisily. Kayak gini.
Nah, kalau dalam struktur, misalnya, saya random ya guys, Fatir. Saya pilih nama kamu ya Fatir. Fatir, waduh, noisily dia makan banana. Waduh, kamu kalau makan banana katanya kecap gitu. Nah, ini kamu rubah jadi noisily. Kenapa? Karena noisily di situ sudah adverb atau kata keterangan kerja. Panjang nggak tuh? Ini adverb ya guys. Jadi kata keterangan, tapi kata keterangan untuk kata kerjanya. Itu di adverb. Nah, so nanti di teks kalau ada kata li, artinya dia bukan pasti sih, kebanyakan adverb. Gitu guys. Oke. Itu dia tentang adverb. Di sini ada adverb nggak ya? Coba saya bantuin ya guys. Evergreens are. Ini dia ada natively. Jadi secara native itu artinya apa sih? Jangan kalian pikir native itu artinya orang bule ya. Kalian juga native loh. Tahu nggak kalian tuh orang native? Masalahnya kalian adalah native Indonesian. Jadi kalian tuh orang asli Indonesia, berbahasa Indonesia gitu. Jadi secara good. Native Riau. Yes. Saya native Jaksel ya guys. Karena saya lahir di LA, kamu nggak ada yang tahu kan? Saya lahir di LA. Bukan Los Angeles ya. Lenteng Agung guys. Bener loh, saya lahir di Lenteng Agung. Oke. Nah, itu natively berarti contoh dari adverb. So, growing. Nah, ini are found growing natively. Berarti dia tumbuh secara, apa tuh? Native. Asli gitu ya. Aslinya hanya ada di California. Negara bagian dari California. Itu. Dan lebih mudah ya dalam memahami teks ya. So, kita lanjut. Oke, ini yang mau cekrek. Belum ya? Let's do number 6. What type of information is included in the second paragraph? Nah, is included. Itu pasif juga tuh. Informasi apa sih yang terdapat di paragraf nomor 2? Oke. So, what is it? An argument. Ini udah ya, saya hapus ya dongeng saya hari ini tentang part of speech atau word family. Ya. Okay, so what is the type of information included in the second paragraph? An argument berarti perdebatan. Perdebatan. Karakteristik berarti karakteristik. Teori berarti sebuah teori. Habitat berarti tempat asal ya guys. Tempat asal atau habitat juga kan bahasa Indonesia sebenarnya ya. Habitat. Berarti bukan ya. Habitat bukan tempat asal dong. Tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Lah. Opini. Suami saya suka ikut-ikutan aja. Kayak paling ngerti aja. That's my husband. Okay, so second paragraph. Yuk. B untuk bintang. Ada yang bilang B untuk bintang. B untuk Bekasi. Wah, Bekasi tuh ada di Mars loh kalian. Tinggal di Mars berarti ya. Kalian naik pesawat jet ulang-aling ke sini dari Bekasi. Bravo. Ada yang karakteristik. Ada satu C. B. B. Ada yang C, ada dua, ada C. Oke, mostly B, tapi ada yang jawab Charlie. Ada yang bilang Bebek. Oke, Beb. Beb. Kalau teorinya yang mana, Beb? Bojong Pride. Oke, teori itu nanti menjelaskan sebuah teori, oke? So, California Redwood is the tallest living tree. In fact, the tallest. Berarti California Redwood itu adalah pohon yang paling tinggi. Faktanya, dia adalah pohon tertinggi di muka bumi ini. Tingginya mencapai 358 kaki. Walaupun tidak setinggi California Redwood, dengan tinggi 320 kaki atau 100 meter, Giant Sequoia adalah tidak terbantahkan sebagai
Apa ini? Living things. Benda hidup yang paling besar. Giant sequoia sudah diukur dan round itu artinya diameter. Diameternya adalah 100 kaki. Weight berarti berat ya. Beratnya lebih dari 6.000 ton. Nah, mohon maaf ya untuk kalian yang menjawab teori. Teorinya menurut siapa di sini? Adakah teori menyebutkan di sana? Tidak ada ya, teman-teman. So it's not teori tapi tentang tidak ada perdebatan juga. Tidak ada opini juga karena ini pasti tentang fakta. No opinion, no argument, no theory. Tadi kayaknya habitat ada di paragraf ini dah. Ini kan natively California, dia ada di paragraf sebelumnya. So the answer is karakteristik. Ya, teori itu misalnya walaupun misalnya nggak mengutip menurut Einstein E is mc square, nggak gitu sih. Tapi bisa dikasih kayak penjelasan atau definisi gitu. California redwood is a tree that bla bla bla. Nah, itulah teori. Dan situ nggak ada ya. Gitu. Miss, bedain teks including argument sama opinion. Nanti ada di sini. Tapi mungkin nggak hari ini ya guys ya, kan kita cuma tinggal setengah jam. Nanti saya kasih teks yang tentang argumen, tentang opini. Ada. Semua ada. Waktu kita masih panjang, oke? Okay? Yes. Alright, yuk. 3, 2, 1, screenshot please. Screenshot, check. Done? Alright, go. Ini saya di sini kayaknya berapi-api kan, habis ini langsung ada habis baterai saya. Udah faktor U guys. Oke, nah ini statement, alright, question number 7 ini salah satu apa ya? Cari apa ya? Maksudnya sih ini ya masuk ke yang tadi ya makna tersurat ya ada di sana gitu. Jadi kalian cari tentang yang tertulis di teks ini. Tapi kalian harus hati-hati ya. The passage state that giant sequoia is giant sequoia tuh apa? Oke. Okay. A, the tallest living tree. The height of 320 feet. Ini typo, harusnya the height of 100 feet or 30 meters. Weight of less than 6,000 tons, as tall as the California redwood. Kalau ada yang tanya S bla 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 S itu artinya sama. Jadi kalau S tall itu kan tinggi. Berarti kalau S tall as sama tingginya gitu ya. As big as sama besarnya. As pretty as sama cantiknya. Langsung deh. Iya gitu kan. Dan so, kita cari faktanya ya tentang giant sequoia. Hati-hati nih, di sini yang fakta yang dikasih tahu ini kan tentang si pertama California redwood. Dia itu tingginya sampai 358 kaki. Nah di dia nih yang memang kalimat ini yang kayaknya membuat kalian akan ragu-ragu. Though itu walaupun ya. Ini lumayan deh, mumpung saya ingat. Ini lumayan kata-kata ini mungkin akan membuat kalian sedikit bingung. Ini ya, although, though, tough, apa ya guys? Even though, ya nggak? Ini ya. Nah, kalau although itu kan walaupun, ini walaupun, atau meskipun sama ya. Though juga sama, walaupun juga. Nah, kalau ini bacanya sebenarnya tough, artinya strong guys, kuat. Tough. Oke, okay? Even though itu sama although, though, even though mereka tuh satu keluarga, mereka keluarga berencana bahagia sekali ya. Tapi keluarga berencana anaknya 2, ini anaknya 3, berarti nggak keluarga berencana. So ini, though not quite as tall as the California redwood, walaupun tidak
not quite. Nah, antara quite sama quit. Jangan, nah ini juga lumayan deh, saya bahas deh. Ini quite, ini quit, apa lagi? Ini quiet, quiet. Nah, ada lagi yang, ini ya, quite, gitu ya. Itu yang negara ya, guys. Aduh, itu spellingnya saya benar nggak? Quite, benar kan? Quite, benar nggak sih, guys? Oh, ada U-nya ya. Salah lagi saya. Tuh kan? Oke. Quite. Nah, gini. Mudah-mudahan sih udah pada ngerti, tapi ya hanya untuk yang belum paham aja ngebedainnya apa. So, ini yang pertama, cara bacanya quite. Quite itu artinya sedikit. Quite. Nah, quite itu berarti adjektif dia ya, tadi ya. Berbicara tentang keluarga dari kata. Quite adjective, quit itu berarti verb atau kata kerja, berarti artinya berhenti. Quiet itu adjektif juga, tapi bacanya kan beda sedikit ya. Quiet artinya quiet gitu. Quiet berarti artinya kok quiet juga. Quiet itu she's quiet. Adjektif berarti dia. Adjektif artinya apa ya, nggak berisik gitu ya, damai ya, nggak berisik aja deh, tidak berisik, tidak ribut. Itu quiet, cara bacanya quiet, quit. Nah kalau ini ya quiet, itu quiet juga, quiet berarti sama dengan yang pertama cara bacanya, cuma ini negara ya, country, a country. So back then here, though not quite as tall as the California redwood, berarti dia yang ini ya, sedikit. Walaupun tidak sedikit, lucu banget ya, not quite as tall as, tuh kan, tidak sedikit sama tingginya. Intinya sih tidak setinggi California redwood, udah gitu. So, walaupun tidak setinggi California redwood, with a height, dengan tinggi 320 meter, 320 kaki, Giant Sequoia adalah yang paling besar, the most massive. Massive itu artinya super big, sangat besar sekali, super big. Gitu. Oke. Nah, yang harus berarti yang ini informasinya si Giant Sequoia itu ya ini guys. Berarti dia tingginya 320, right? Sama have been measured, tadi around itu berarti diameternya. Punya diameter 100 kaki. Gitu. Jadi, yang mana jawaban menuju kebenaran? Nadanya tinggi. Apa sih kalian ngehebohin apa di situ, guys? Nadanya mirip, sunyi, tenang. Apa? Oke. Jadi tentang Giant Sequoia, the tallest living thing. Salah ya, karena itu California redwood ya. So it is not. Tingginya 320 kaki. Benar ya? Tingginya 100 kaki. Salah, tapi harusnya 100 meter. Iya. 100 meter. Diameter yang 30. Aduh, sorry. Saya burping deh jadinya tuh. Masuk angin, guys. Weight less than. Beratnya less than. Berarti kurang dari. Ini more than. Salah ya. Sama tingginya. Salah, guys. So, jawabannya adalah Bebeb. Lagi, Beb. Menang, Beb. Si Bebeb menang banyak hari ini ya. Keluar mulu nih. Yes, it's B. For babe. Or for baby. Oke? Screenshot. Cheese. Dan. Dan. Oke. No question, right? Jelas ya? Jelas bingung? Jelas bingung? Mudah-mudahan jelas beneran. Jelas bingung. Oke, it can be inferred. It can be inferred, itu artinya dapat apa ya? Disimpulkan gitu lah. It can be inferred.
atau dimaknai kayak gitulah. That Sierra Nevadas. Nah, ini juga masuk ke tadi ya, makna yang tidak ada, tersirat. Oke. What can be inferred about Sierra Nevadas? Sierra Nevadas. Kita harus cari tahu di mana Sierra Nevadas itself, guys. Where is it? Sierra Nevadas. Langsung kita skim. Skim itu baca cepat, cari tentang Sierra Nevadas. Ah, ini dia, kita ketemu nih. Ya. California redwood is found along the northern coast of the state, while the giant sequoia is found inland and at higher elevations along the western slopes of the Sierra Nevadas. Itu ada beberapa kata kunci sebenarnya di sana. Ya, pertama adalah elevation. Ada yang tahu elevation itu apa? Elevation. Elevation adalah elevation itu ketinggian. Ya. Elevation, it is ketinggian. Ketinggian. Oke, western slope. Western itu sedikit barat dari Sierra Nevadas. Nah, sebenarnya dari situ kita udah bisa tebak lah. Itu udah kata kuncinya tuh. Nah, ini yang kita maksud what can be inferred ya. Kalian, so mountain range, a group of lakes. Lakes itu apa guys? Itu danau ya. Kumpulan danau. Grup itu banyak berarti kumpulan danau. Kumpulan danau. Coastal community. Coastal itu dari kata coast, artinya pantai. Berarti ya apa ya? Sama kayak gitu sih. Community berarti kumpulan ya. Kumpulan pantai. A type of giant redwood, kan ya, the largest of living things. So, I think, wow, ini udah banyak belum disuruh, udah berinisiasi banget, dan semuanya adalah apa? Obviously, it is, yes, it is A, correct. A mountain range from the elevations. Okay, screenshot. Sampai nomor 10 ya hari ini ya. Habis itu kita Q&A. Habis itu mau yang pacaran boleh pacaran ya, mabar gitu. Mabar apa sih? Makan bareng. Nggak boleh deh. Mabar jam segini. Nih ya. So number 9. Okay, which of the following is implied? Nah, implied itu sama dengan what can be inferred gitu. Percis sama. Berarti kalau implied, kamu jangan harap ada gitu, oke? Dan itu harus kamu tarik kesimpulannya, masuk ke kategori makna tersirat, ya. So which of the following is implied in the text? To be honest, ini jujur aja ya teman-teman, tipe soal begini. Nah, ini kan tentang manajemen waktu. Soal kalian. Nah, kalian harus prioritaskan mana soal yang mana soal yang kalian baca dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, ya kan? Mana yang kalian abaikan dulu. Tipe soal gini, ini jujur aja saya abaikan dulu karena it will take time. Biasanya akan bolak-balik. Nah, kalaupun kan enaknya nggak ada penalti. Kalau saya sih langsung saya blok dulu nih, misalnya jawabannya yang mana. Nanti saya akan balik lagi ke nomor ini kalau ada waktu. Kita buktiin ya. Enaknya kan tadi kita udah bahas. Jadi kalian tahu. Nah, kalau in the real test nanti kalian enggak kan? Biasanya kalian hanya baca kalimat pertama, sisanya kan cuma skimming. Baca pertama, sisanya skimming gitu. Nah, untuk ngedetail-detail itu udah hempaskan saja dulu ya. Nanti kalian balik lagi. Nah, ayo sekarang kita cari nih number A, the Giant Sequoia is taller. Giant Sequoia lebih tinggi dari California redwood. Number B, California redwood is not as big around as the Giant Sequoia. Jadi diameter si California redwood itu tidak sebesar diameter Giant Sequoia. Yang C, the California redwood weighs more than the Giant Sequoia. California redwood beratnya lebih dari Giant Sequoia.
D. Other living things are larger than the giant sequoia. Ada makhluk hidup lain yang lebih besar dari giant sequoia. Or E. The giant sequoia, harusnya ada is nih, is as tall as the California redwood. Oke. Iya, kan gampang tadi kan udah kita bahas kan, makanya langsung B. Kok masih ada yang E? Faruk, kamu baru join apa gimana nih Faruk? Kenapa kamu bisa mendarat di E? Faruk, baca nama kamu apa? Faruk atau Faruk? Oh, salah baca. Oh, oke. Boleh. Kamu perbaikin tuh. So, California Redwood lebih tinggi. Oke, iya kan? Udah jelas tuh tadi California Redwood adalah the tallest. Ya udah paling tinggi deh, sepaling-palingnya. So, kalau giant sequoia is taller, udah pasti salah ya. It is false. Number B, the California redwood is not as big round as the giant sequoia. Udah jelas ya, tadi yang paling lebar bukan cuma badan saya, tapi yang paling lebar adalah giant sequoia. Benar ya guys? Terus tadi California redwood weighs more than. California redwood beratnya lebih dari giant sequoia. Sementara enggak ya, berat yang paling besar adalah punya si giant sequoia, bukan si redwood. Oke, next, other living things nggak ada, karena tadi udah jelas the most, the tallest, the apa itu, yang paling. And then, giant sequoia, tingginya sama dengan California redwood, juga salah. So, ayo Beb, ini si Bebep menang banyak lagi ya. B lagi guys. Dengan kekuatan Bebep, ayo take a picture, screenshot, go. Yes. Naura, ngeri banget ih, before binatang, typonya. Kebayang nggak kamu ngirim pesan ke dosen suatu saat, Pak, kau adalah binatang di hatiku. Waduh, kamu langsung dapat nilai F. Hati-hati guys, jangan typo. Oke. Okay, next, the last number of the day, guys. Okay, this one, aspirin. Tentang aspirin. Yuk. Saya ulangin lagi, menghadapi soal, wajib hukumnya baca soal dulu, jangan baca teksnya dulu, oke? Sebelum kalian tersesat lebih dalam. According to the text, oke? Jangan yang ini deh, kita yang udah kita ini aja. What can be inferred, itu aja dulu. Nomor 11 aja guys, 10 kita lewatin dulu ya. 11. It can be inferred, karena dari tadi kita fokus invert, sinonim, main idea, itu aja dulu. It can be inferred from the text that Peruvian bark. Nah, bagaimana kalau menghadapi begini? Berarti kata kuncinya adalah Peruvian bark. Nah, biasanya sih nanti teksnya kan sudah jelas nih, Peruvian bark akan muncul, misalnya di paragraf 1, dia hanya di situ aja. Udah dimudahkan kok urusan kalian ya. Nah, ini langsung ketemu nih, Peruvian bark ada di sini. Kita langsung baca, oke? Dari atas aja ya. Aspirins origin go back at least as early as 1758. In that year, Englishman Edward Stone noticed a distinctive bitter flavor in the bark of willow tree. So to Stone, this particular bark seemed to have much in common with Peruvian bark, which had been used medicinally since the 1640s. To bring down fevers and to treat malaria. Stone decided to test the effectiveness of the willow bark. He obtained some, pulverized it into tiny pieces, and conducted experiments on its properties. His test demonstrated that this pulverized willow bark was effective both in reducing high temperatures and in relieving aches and pains. In 1763, Stone presented his findings to the British Royal Society.
Oke, ini saya mau bahas dikit karena tadi kita udah belajar past simple ya, bro. Nah, ini contoh teks yang pakai bentuk past. Nah, kita lihat ya. Ini ada Stone noticed. Dia pakai D. Ini verb 2 tuh dari kata notice. Berikutnya, seemed. Terlihat. Jadi, jangan bingung karena dia adalah bentuk verb 2 dari kata notice. Nah, yang ini bentuk verb 2 dari kata seem. Ini had been used. Pasif ya, past perfect, pasif pula. Ini past lah. Sudah digunakan, itu artinya. And then Stone decided. Stone memutuskan. Ini dari kata decide. Where is it? Decide. Like this. Obtain. Obtain itu sama dengan get. Ya, bentuk formal. Kata obtain atau take juga boleh sih. Get juga boleh. He get some gitu ya. Itu demonstrated dari kata demonstrate. Terus was effective dari kata is jadi was, right? Terus nih presented mempersembahkan dari kata present gitu. Oke, nah dari tadi sudah kita baca semuanya. Apa sih yang bisa kita simpulkan tentang Peruvian bark? Pertama, cost, fever, relieving aches and pains. Menyebabkan demam, cause fever. Relieving, membebaskan kalian dari nyeri dan sakit. Relievingnya benar, tapi menyebabkan demamnya salah ya. Berarti di sini karena statementnya adalah to bring down, ya artinya untuk menurunkan, bukan menyebabkan. Makanya salah. It is false. Next, number 2, was described to the British Royal Society by Stone. Describe itu artinya? Describe means menjelaskan ya. Ya, menjelaskan, menggambarkan. Sementara di sini artinya present. Present itu mempersembahkan. Sama nggak maknanya? Beda ya. So, bukan describe tapi presented. Jadi, present itu seperti mempersembahkan, menghadiahkan gitu, memberikan. So, it is not, bukan juga. Next, was in use prior to. Nah, kata prior ini agak sering keluar, kalian hafalin langsung. Prior to itu sama dengan kata before, sebelum. Jadi, dia digunakan sebelum aspirin. Sebelum penggunaan aspirin. Next, was ineffective in treating malaria. Nah, ini jangan sampai kecele di sini. Dia ada kata in, effective. Berarti dia ada prefixnya. Ketika ada prefix, berarti maknanya tidak ya. So, ini benar atau salah? Salah ya, karena dia ineffective berarti tidak efektif ya. Sementara tadi disebut ya, bring down fevers and to treat malaria. Berarti jawabannya juga yang ini opsinya salah. And then reduce aches and pains. Mengurangi sakit dan nyeri. Oke. Iya. Di sini ada ya in reducing yang maknanya sama-sama reduce juga ya, reducing high temperatures and relieving aches and pain. Coba kalau kalian peka, pasti bisa ngebedain. Makna yang di statement ini sama nggak dengan opsinya? Yang diturunkan adalah suhu panasnya.
ya kan? Kalau relieving, membebaskan. Membebaskan dari sakit dan nyeri. So, berarti itu benar atau salah? Sama atau beda? Ya, ke Gojek ya. Aduh. Jangan sampai ke Gojek lagi ya. Cukup Ronaldo aja yang menggojek. Menggocek hati kalian. So, dia beda sebenarnya. Jadi, jawaban yang paling tepat dan jawaban yang paling benar adalah Charlie. Yes. C for cantik. Yeah. Yes, that's correct, guys. Okay, it's screenshot time. Dan Manhata Jawa kah? Kok kecelek? Aduh, saya nggak ngerti. Wong Jawa iki opo iki? Apa? Aku wong Batak, guys. Jadi jangan ngomong Jawa ya, saya nggak ngerti. Yes, so 10 minutes as I told you, Q&A, questions and answers. Ini tadi udah ada yang kepo banget tentang IELTS nih, Cela. Let's see ya. TOEFL selain daftar di USA di mana lagi? So gini, jadi saya kebenaran ini mau merendah untuk meninggi ini begini nih ceritanya. Oh enggak, tapi beneran. Saya ada bulan kemarin, bulan Agustus, ada satu murid saya, memang saya yang bantu dari nol banget, dari dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi selama pandemi kita mulai. Nah dia itu pengen dapat beasiswa di Australia, namanya AAS. Oh ya, by the way, saya mau kasih info nih buat kalian. Sebenarnya ada banyak lembaga yang, bukan lembaga aja, negara yang menyediakan, ini biar kalian nggak keganggu, saya saya bukanya whiteboard aja deh. Ini. Nah, jadi ada beberapa negara yang memang menyediakan beasiswa. Nah, salah satunya itu ada AAS. Nah, kalian nanti searching aja. AAS itu Australia Awards Scholarship. Nah, ini dia. Terus, nah ini dari negara. Jadi pemerintahnya ya yang ngasih. Nah, itu kalian semuanya ditanggung, guys. Kalau kalian dapat mulai dari preparationnya, visanya, apapun itu ditanggung sama mereka. Nah, kalian boleh searching tuh. Kok itu awards. Nah, jadi murid saya pas waktu dapat ini, itu memang saya yang bantu. Itu sertifikat apa yang kamu perlukan itu ada, nanti kan ada TOEFL. TOEFL itu ada dua, ada PBT atau paper based test, ada yang IBT. IBT itu berarti internet, bukan Indomie telur kornet ya, internet based test. Nah, ada yang PBT sama IBT. Nah, kalau untuk apply ke luar negeri, biasanya langsung mintanya dia ini, TOEFL yang IBT atau langsung IELTS gitu. Nah, kalau kalian mau apply, kan kita ada LPDP ya. LPDP itu lembaga Indonesia juga yang menyalurkan beasiswa. Nah, biasanya dia minta boleh dua, antara TOEFL PBT dulu atau IELTS. Jadi paling aman IELTS. Kayak gitu, guys. Oke? Sudah ya? TOEFL itu selain kampus USA mana lagi? Nah, kalau TOEFL-nya IBT biasanya itu berlaku di semua negara kok. Nah, kalau yang paper based biasanya hanya berlaku lokal, Indonesia aja. Number 2, aku lagi belajar TOEFL untuk UTBK. Worth it nggak? Oh, worth it banget. Cuma kan kalau untuk real TOEFL itu kan ada 3 ya. Yang pertama written, structure, sama expression kan. Expression. Terus yang kedua ada listening, yang ketiga ada reading. Ada listening, terus ada reading. Nah, untuk SBMPTN kamu cukup yang readingnya saja. Jadi written structure sama listening nggak akan keluar. Worth it nggak? Worth it banget, oke? Okay? Keep it up. Kalau saya bilang break a leg, gitu. Break a leg bukan saya suruh kalian patahkan kaki kalian ya, guys. Break a leg itu artinya good luck. Oke. Okay? Next, tips nomor 2. Tadi tiba tema. Maksudnya tema. Iya, tema itu adalah
Dari theme itu artinya tema atau ya udah kata-kata atau ide-ide yang sering muncul. Itu adalah tema. Kata-kata yang sering muncul. Itu tema. Oke, nggak pakai banana ke. Oh, kamu tanya artikel. Oke, ini artikel. Artikel ada 3 guys. Ada 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 do, gitu kan. Nah, ada juga yang tanpa apa? Tanpa artikel, no article. Oh, sorry, aduh ada accident suami saya membuat saya jadi reok. Sorry guys. Nah, the atau dash, no article. Bedanya apa? Nah, kalau atau itu artinya satu ya. Nah, kalau berarti sebuah. Saya ambil contoh yang tadi deh, misalnya I eat a banana. I eat the banana. Sama I eat banana. Aduh, kamu minion ya. Anak saya tuh sukanya minion tuh, banana terus kerjanya. Nah, kecuali yang nggak mungkin adalah I eat an banana. Itu yang nggak mungkin ya guys. Karena apa? Karena kalau kata an, pronunciation setelahnya pasti harus vowels gitu ya. I eat an apple, I eat. Apa lagi ya yang pakai an? Ya begitulah guys. Nah, ini dari 3 ini aja yang tidak mungkin. Nah, yang pertama, is it possible? Boleh aja. Artinya I eat sebuah banana. Berarti saya makan sebuah pisang gitu. Ngerti gak? Satu buah pisang, ngerti ya? Second one, I eat the banana. Boleh nggak? Boleh aja. Nah, the itu kan artinya spesifik untuk benda yang kamu tunjuk. I eat the banana. Jadi misalnya ada banyak pisang. Nah, kamu tunjuk pisang yang itu aja. Misalnya ada pisang tanduk, pisang. Jadi pisang apa aja sih guys? Pisang mas gitu kan. Ada banyak lah di situ. Nah, kamu cuma tunjuk yang satu. Nah, I eat the banana. Jadi ini juga benar. Intinya spesifik. Yang ketiga, I eat banana. Boleh nggak? Artinya kamu memang suka makan pisang secara general. Apapun itu bentuknya. Saya makan pisang loh. Gitu. Oke? Itu guys. Ngerti nggak? Nah, ada yang nanya bedanya sama en. Ayo, saya kasih quiz. Quiz. Let's see guys, quiz. Again, ini bukan tentang tulisan. Clue-nya adalah ini semua tentang bagaimana cara kamu mengucapkannya. Contohnya, apa dulu ya? Hotel, apa? Atau en hotel? Hotel ya. Ya, hotel, correct. Terus kalau saya kasih elbow, apa? Atau an elbow? Oke, benar, an elbow. Jadi kata kuncinya kalau pronunciation-nya, kalau kalian pengucapannya pakai konsonan atau huruf mati, pakainya e. Oke, it is followed by consonant. Nah, tapi kalau pengucapannya, ini dari tadi saya emphasize mulu, pengucapannya pakai vowels atau huruf hidup, berarti kalian pakai an. Quiz ya guys. Kita masih punya berapa menit guys? 3 menit lagi, oke? Okay? 3 menit lagi. Nih saya nggak ucapin, kalian tebak. Kata berikutnya. Oke, atau en, go. Quiz pada sakti ternyata ya. Oke, benar ya. Kenapa sih pakai en? Kan kamu ngucapinnya bukan an hour, hanya nggak dibaca kan, tapi kan dibacanya hour. So hour is like our book. Nah, 1 hour. Jadinya an hour. Good, karena haknya adalah sleeping sound. It is sleeping sound. Next. Ayo, atau en? Go. Yang ini kayaknya masih ada beberapa yang ragu-ragu. Ya, tadi kan udah jelas ya, our, everybody knows it. Nah, di sini kebanggaan ya. Nah, actually the way you pronounce it bukan honor, tapi honor. So it's been an honor for me.
like that way. Jadi atau an guys, an honor. Okay, next umbrella. Ayo atau an. Umbrella itu udah jelas vowels, jadi bunyinya A. Jadi an umbrella. Next, ayo untuk ini apa? Atau an. Ya. Ini saya guru nakal kayaknya, karena saya kalau ada orang yang salah saya seneng. Yes, ada yang salah. Yes, gitu. Ya kan? Karena kalau kalian udah pinter, saya nggak diperlukan. Ya nggak sih? Kalau udah pinter nggak ada yang belajar dong, ya kan? Semua jadi guru. Okay, so like this. For university, kan kamu pronounce it university, gini kan? Jadi sebenarnya bunyinya itu ya, guys. Jadi bukan an ya, tapi university. Gitu. Satu lagi. Ini, ayo. Harusnya udah benar semua sekarang. Atau an. Sudah pada profesional semua sekarang, nggak ada yang kegocek lagi ya. Good. Ini uniform. Correct. Okay. Okay, thank you. It's been half past 8. Oh ya, kalau bahasa Inggris jam kalian menitnya dulu ya, baru jam. Jadi kalau saya bilang half past 8, berarti sudah 30 menit lepas jam 8. Udah nggak ada lagi kan question answer-nya? Udah nggak ada. An hour gimana, Miss? Oh, an hour tadi ya, guys, karena hour itu bacanya A, jadi pakai an. Gitu, Miss. Kalau beasiswa diperoleh dari penyalur, oh enggak penyalur, kamu cari sendiri, guys, cari sendiri, banyak. Tinggal kalian cari aja negara apa gitu. Kemarin teman saya ada, bukan Zimbabwe, tapi negara agak terpencil, dapat beasiswa loh. Cari ya, ada yang ke Hungary, teman saya juga, Hungary. So, cari deh, lumayan beasiswa ke luar negeri, guys. Oke? Okay? Lanjut sampai pagi. Wadidah. Oh, my IG. Oh iya ya. Aduh, kalian nanti ke IG saya. Pagi ini saya bikin konten yang agak membuat heboh. Jadi kalian jangan kaget ya. Itu cuma konten, guys. Jangan kaget ya. Aduh. It's just content. Oke, yes, there. Nanti kalian DM aja. Tapi kayaknya nggak hari ini atau besok ya, karena besok jadwal saya masih penuh. Maybe on Monday nanti saya kirim. Alright. Paling terkejut. Ya, nanti saya kirim e-booknya. DM aja. Miss, e-book. That's it. Okay, guys. So, thanks for coming. Have a good night. See you when I see you. It's a good night. Have a good day. Bye-bye. I'm leaving. Yeah, thank you so much. Have a good night. Bye. Yes, bye-bye. Udah nggak ada yang ini ya, no hard feeling ya. Itu masih terus-terusan. Saya leaving ya, guys. See ya.